Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hardin. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Yayan Palopo. Dan pada video talk show ini kami akan menjelaskan tentang landasan utama filsafat bersama dengan dua tamu saya di sini. Yang pertama, pemateri pertama, yaitu saya selaku pemateri pertama atas nama Sakinah Al-Ikhlas. Dan saya pemateri kedua, Pratami Muhammad. Berbicara tentang filsafat, filsafat adalah disiplin intelektual yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, pengetahuan, moralitas, keindahan, dan rasionalitas. Untuk menjalankan tugas ini, filsafat mengandalkan landasan utama yang membentuk landasan pemikirannya. 5 landasan utama tersebut akan dijelaskan oleh kedua pemateri kami pada hari ini. Tempat dan waktunya kami persilahkan. A few moments later. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas tentang epistemologi dalam ilmu filsafat. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan sumber, batasan, dan sifat pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan dalam epistemologi mencakup bagaimana kita tahu hal-hal yang kita tahu, apakah pengetahuan itu mungkin, dan apa yang bisa dianggap sebagai bukti sah dari epistemologi. Yang kedua itu ada ontologi dalam ilmu filsafat. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang sifat dan eksistensi realitas. Pertanyaan-pertanyaan dalam ontologi mencakup apakah ada realitas objektif di luar pikiran kita, apa yang membentuk dasar eksistensi, dan apakah ada entitas non-fisik seperti ide atau konsep. Berikutnya ada etika dalam ilmu filsafat. Etika adalah cabang filsafat yang mengkaji prinsip-prinsip moralitas dan pertimbangan etis. Pertanyaan-pertanyaan dalam etika mencakup apa yang benar dan salah, bagaimana kita harus bertindak, dan apakah ada standar moral yang universal. Lalu saya akan menjelaskan tentang konsep estetika dalam ilmu filsafat. Estetika adalah cabang filsafat yang mengkait konsep keindahan dan seni. Estetika membantu kita memahami peran seni dalam pengalaman manusia dan pentingnya apresiasi terhadap keindahan. Lalu saya akan menjelaskan tentang konsep logika dalam ilmu filsafat. Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran dan berpikir yang benar. Pertanyaan-pertanyaan dalam logika yang mencakup apa yang merupakan argumen yang valid, bagaimana kita dapat mengidentifikasi kesalahan dalam penalaran, dan bagaimana berpikir secara kritis. Saya ingin bertanya tentang bagaimanakah kira-kira hubungan antara kepercayaan dan pengetahuan dalam konsep epistemologi. Jadi dalam konteks epistemologi, kepercayaan dan pengetahuan memiliki hubungan yang kompleks dan menjadi pusat perhatian dalam memahami sifat pengetahuan manusia. Pertama, kepercayaan dapat menjadi dasar atau awal dari pengetahuan. Seringkali kita memulai dengan memiliki kepercayaan terhadap suatu ide atau informasi sebelum melibatkan proses pemikiran yang lebih mendalam. Sedangkan pengetahuan dapat diperoleh melalui proses-proses epistemologi seperti pengalaman, observasi, rasionalisasi, dan deduksi. Kepercayaan dapat menjadi pendorong untuk memulai proses ini. Jadi, epistemologi menuntut verifikasi dan justifikasi terhadap kepercayaan agar dapat dianggap sebagai pengetahuan yang sah. Proses ini melibatkan pengujian kepercayaan terhadap kriteria kebenaran dan ketepatan dalam rangka memahami hubungan antara kepercayaan dan pengetahuan. Penting untuk mempertimbangkan konsep epistemologi yang mengenai sumber, sifat, dan batasan pengetahuan, serta bagaimana kita membenarkan kepercayaan kita menjadi pengetahuan yang dapat diandalkan. Sekian itu jawaban saya. Terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan.
Selanjutnya saya ingin bertanya tentang apa peran ontologi dalam merinci hubungan antara objek dan konsep dalam pembicaraan filosofis. Ontologi memiliki peran penting dalam merinci hubungan antara objek dan konsep dalam pemikiran filosofis. Dengan mendalami pertanyaan mendasar tentang eksistensi dan sifat keberadaan. Berikut ada beberapa konsep peran ontologi dalam konteks hubungan antara objek dan konsep. Pembelajaran tentang eksistensi objektif dan konsep. Ontologi membantu menjelaskan apakah objek dan konsep memiliki eksistensi yang nyata atau apakah salah satu dari keduanya bersifat lebih abstrak. Misalnya, apakah konsep-konsep seperti kebenaran atau keadilan memiliki keberadaan yang independen atau hanya merupakan ide-ide mental. Hubungan antara objek dan konsep. Ontologi merinci bagaimana objek dan konsep saling terkait. Apakah konsep-konsep tersebut mencerminkan karakteristik inherent dari objek ataukah mereka bersifat konstruktif, tergantung pada pemahaman atau interpretasi manusia. Analisis terhadap universalitas dan partikularitas. Ontologi membantu menganalisis apakah objek dan konsep bersifat universal berlaku untuk semua kasus atau partikular terbatas pada kasus-kasus tersebut. Ini melibatkan pertanyaan tentang sejauh mana konsep-konsep abstrak dapat diaplikasikan pada objek-objek individual. Itu kategori ontologi. Ontologi memperkenalkan kategori-kategori ontologi seperti substansi, entitas yang memiliki eksistensi independen, dan atribut, karakteristik atau sifat. Melalui kategori-kategori ini, ontologi membantu merinci bagaimana objek dan konsep dapat diklasifikasikan dan dimengerti dalam kerangka yang lebih luas. Itu eksistensialisme dan eksistensialisme. Ontologi membantu menjelaskan apakah objek dan konsep memiliki esensi atau hakikat yang tepat dan mendalam. Esensialisme. Ontologi membantu menjelaskan apakah objek dan konsep memiliki esensi atau hakikat yang tepat dan mendalam. Esensialisme atau apakah keberadaan mereka lebih terkait dengan eksistensi Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan pembahasan tentang 5 landasan utama dalam filsafat yaitu epistemologi, ontologi, etika, estetika, dan logika. Melalui epistemologi kita memahami sumber pengetahuan kita dan bagaimana cara kita memahami dunia. Ontologi membantu kita menjawab pertanyaan mendasar tentang eksistensi dan sifat realitas. Etika membimbing kita dalam memahami prinsip-prinsip moral dan tindakan yang benar atau salah. Estetika membawa kita ke dalam dunia seni dan keindahan, dan sementara logika membantu kita berpikir secara kritis dan analitis. Cukup sekian dari acara talk show kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.